การสั่งเสียอำนาจยักษาคุมพันคีนีให้ตก Halo Sobat Omnivora, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film tentang seorang polisi bernama Kun Pan yang kembali diberikan tugas untuk menangkap para bandit. Namun dalam aksinya kali ini, dia harus kehilangan ilmu kebal yang dimilikinya, lantaran semua itu terjadi akibat dari karma masa lalunya. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita menuju alurnya. Setelah selesainya Perang Dunia Kedua, di negara Thailand terjadi krisis ekonomi, sehingga membuat makanan langka dan mahal. Bahkan di sana terjadi kekacauan, yang menyebabkan para tokoh berpengaruh, tewas dihabisi para bandit. Kemudian cerita berpindah di sebuah ruang interogasi, di mana di sana terdapat Kun Pan yang merupakan pemeran utama dalam film ini. Akibat dari aksi yang dia lakukan di kisah sebelumnya, mereka mencurigai Kun Pan berkonspirasi dengan para bandit Black Shirt. Selain itu mereka juga menanyakan, mengapa dia selalu mengambil gigi dan memotong rambut dari korban yang dihabisinya, yang mereka anggap itu sebuah tindakan yang terlalu berlebihan. Di sini Kun Pan menjawabnya. Sedangkan ketika dia mengambil gigi dan rambut si korbannya, dia hanyalah ingin mengurung arwah si korban, agar mereka tidak bisa mengganggunya di dunia nyata. Dan pada akhirnya, dia terbebas dari tuduhan berkonspirasi dengan bandit Black Shirt. Di sini saya ingatkan kepada para penonton, untuk menonton film Kun Pan 2, agar lebih paham tentang alur ceritanya, yang saya taruh linknya pada kolom deskripsi. Lantaran di kisah kali ini, masih berkaitan dengan film Kun Pan yang sebelumnya. Di dalam kisah kali ini, Kun Pan sudah memiliki seorang istri, bahkan sang istri juga sudah mengandung, dan tak lama lagi akan lahirlah, sang Kun Pan kecil. Pada suatu malam, Kun Pan disuruh menemui sang guru. Di sini sang guru yang sebentar lagi akan menemui ajalnya, dia memberikan sebuah pesan terakhir kepada Kun Pan, bahwasanya ilmu kebal yang saat ini dimiliki Kun Pan, akan menghilang. Selain itu, ilmu lain yang dimilikinya juga akan semakin melemah, lantaran semua itu terjadi, akibat dari karma masa lalunya, atas aksi pembantaian para bandit. Dan setelah itu, sang guru pun menemui ajalnya. เดี๋ยวเรื่องนี้ไปบอกคุณนนท์นะครับ Kemudian cerita berpindah di sebuah restoran, di mana di sana terdapat 3 orang politikus penting yang sedang melakukan sebuah rapat. Namun tak lama dari itu, para sekelompok penjahat mendatangi tempat tersebut, dan membuat kekacauan di dalam restoran itu. Dari kejadian tersebut, seorang jenderal mendatangi ke kediaman Kun Pan. Di sini dia menceritakan kepada Kun Pan, bahwa baru saja terjadi sebuah penculikan 3 politikus penting, yang mereka curigai bahwa pelakunya ialah bandit Dam dan juga bandit Mahesuan. Sedangkan dari ketiga korban penculikan tersebut, masih tersisa 1 orang yang berhasil selamat, dan saat ini sedang perjalanan pulang dari Tiongkok menuju Bangkok. Kemudian jenderal memberikan tugas kepada Kun Pan, untuk mengawal seorang politikus tersebut, sekaligus menangkap para bandit, apabila mereka juga berada di sana. Di dalam misinya, Kun Pan akan dibantu seorang kapten yang bernama Tatep, dan juga beberapa anak buahnya. Tibalah hari, saat Kun Pan menjalankan misi pengawalan politikus tersebut. Saat sedang dalam perjalanan, ternyata bandit Dam dan Mahesun beserta anak buahnya memang berada di sana. Seketika itu juga, pertarungan antara para polisi melawan para bandit pun terjadi.
Di dalam pertarungan itu, Kun Pan terkena luka tembak, karena saat ini dirinya sudah tidak memiliki ilmu kebal. Sedangkan para bandit, mereka segera pergi meninggalkan tempat kejadian, lantaran politikus tersebut sudah tewas. Kemudian Kun Pan yang terkena luka parah, segera dibawa menuju ke rumah sakit. Setelah sembuh dari lukanya, Kun Pan mendatangi seorang wakil staf kepala pertahanan, untuk memberitahukan bahwa dirinya mendapatkan sebuah informasi dari warga sekitar, tentang tempat persembunyian kelompok bandit yang berada di tengah hutan. Dan para warga sekitar menyebut tempat itu sebagai kota bandit. Mendengar dari itu, kepala staf pertahanan memberikan misi kepadanya, untuk membasmi para penjahat itu, yang tentunya juga akan dibantu Tatep sebagai kapten dalam misi ini. สงสัยเราจะเริ่มเข้าใกล้พวกมันเต็มทีแล้วนะครับท่านขุนครับ Perjalanan menuju ke tempat tersebut, mereka harus melewati hutan belantara yang tentunya terdapat hewan buas. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menikam beberapa anggota polisi. Awalnya mereka melakukan perlawanan, namun karena jumlah buaya yang sangat banyak, mereka pun memutuskan untuk mundur meninggalkan tempat itu. Kemudian ketika berada di sebuah tempat, mereka harus berhadapan melawan para bandit. Namun karena jumlah para bandit yang sangat banyak, sehingga para anggota polisi dibuat kalah dalam pertempuran itu. Sedangkan Kun Pan sendiri, dia akan dieksekusi oleh bandit Dam, lantaran entah kenapa dia sangat membenci Kun Pan. Dan bersamaan dari itu, bandit Maheswan datang ke sana untuk mencegah bandit Dam, menghabisi Kun Pan. Karena jika Kun Pan dihabisi, tentunya para kepolisian akan membawa pasukan yang lebih banyak. Kemudian mereka memutuskan untuk membawa Kun Pan menuju ke markas para bandit, beserta anak buahnya yang masih tersisa. Dari sini entah kenapa bandit Maheswan begitu baik terhadap Kun Pan, bahkan dia pun diajak berpesta bersenang-senang di malam harinya. Berbeda sebaliknya dengan bandit Dam, dia justru sangat membencinya dan berniat ingin menghabisi Kun Pan. ตอนนี้ผมขอไปสนุกก่อนแล้วกัน ทุกคนที่นี่เป็นโจรด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละค่ะ Di sini sedikit saya jelaskan agar para penonton lebih paham, bahwa di kota bandit terdapat dua kelompok bandit, yaitu bandit Maheswan yang memimpin bandit White Shirt. Sedangkan bandit Dam yang memimpin kelompok Black Shirt, dan bandit Fai merupakan pemimpin tertinggi dari kedua kelompok bandit tersebut, namun sayangnya dia sudah tewas di kisah sebelumnya. Dan bandit Bai sendiri merupakan orang kepercayaan bandit Fai. Jadi yang sebenarnya mereka masih satu kelompok, namun karena bandit Fai tewas, mereka terpecah menjadi dua kelompok yang tentunya berbeda pendapat. Kembali ke dalam cerita, di sini Kun Pan dan Kapten Tatep beserta anak buahnya yang tertangkap, mereka dibawa menuju ke tempat pengadilan, untuk diadili. Di sana terjadi perbedaan pendapat antar kelompok, di mana kelompok Maheswan mengusulkan untuk mengurung mereka, karena jika para polisi menggerebek tempat itu, mereka masih memiliki jaminan. Sedangkan bandit Dam, yang begitu membenci Kun Pan, dia mengusulkan untuk mengeksekusinya di tempat. Setelah terjadi sedikit perdebatan antar dua kelompok, para tetua di tempat itu mengambil kesimpulan untuk memberikan hukuman mati. Sedangkan Kun Pan sendiri, dia akan berduel dengan bandit Dam sampai salah satu dari mereka tumbang. Kemudian mereka pun dihabisi bersamaan dengan Tatep. Kemudian di malam harinya, pertandingan Kun Pan melawan bandit Dam pun terjadi. Dalam pertarungan itu, bandit Dam membuat sebuah kesepakatan, untuk saling tidak menggunakan ilmu sihir.
Dalam pertarungan itu, Kunpan tanpa sengaja menyentuh tangan Bandit Dam, sehingga dia bisa mengetahui masa lalunya. Terkuaklah sebuah fakta, mengapa Bandit Dam begitu membenci Kunpan, yang ternyata dulu ketika Kunpan sedang menjalankan misi untuk menangkap para penjahat, dia tanpa sengaja telah menghabisi anak dan juga istrinya Bandit Dam. Maka dari itulah, awal mula Bandit Dam begitu membenci Kunpan. Pada akhir pertarungan, karena salah satu dari mereka tidak ada yang tumbang, maka pertandingan ini dianggap seri. Kemudian Kunpan kembali dimasukkan ke dalam kurungan, dengan nyawa Maheswan dan para White Shirt lah yang akan dijadikan jaminan, jika Kunpan membuat masalah. Singkat cerita pada suatu hari, Kunpan dibawa ke sebuah ruangan, yang di sana juga terdapat ketiga politikus yang pernah diculik. Dan dari sini terungkaplah sebuah fakta baru, yang ternyata para bandit tidak pernah melakukan penculikan terhadap politikus itu, melainkan para bandit telah menyelamatkan mereka dari kelompok pembunuh bayaran, yang telah disewa pemerintah untuk menghabisi mereka bertiga. Di sini mereka mempunyai sebuah bukti rekaman, tentang sebuah proyek rahasia pembangunan ibu kota baru, yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Dan di balik itu semua, terdapat beberapa tokoh pemerintah korup, yang ikut terlibat dalam proyek rahasia tersebut. Maka dari itulah, para petinggi pemerintah ingin menghabisi para politikus tersebut, untuk melenyapkan barang bukti yang ada. Kejadian kematian seorang politikus di dalam kereta, itu juga bukan perbuatan para bandit. Melainkan Kapten Tateplah yang telah menghabisinya, yang sebelumnya ditugaskan oleh pemerintah, lantaran politikus tersebut juga mengetahui bukti tersebut. Setelah mengetahui sebuah fakta yang sebenarnya, kemudian Kunpan mengirimkan bukti rekaman tersebut, kepada sang jenderal, sebagai bukti untuk memberatkan para pemerintah korup. Setelah melihat rekaman isi tersebut, sang jenderal akan segera bertindak untuk membantu Kunpan. Hah?ผมจะช่วยเขาเอง Di suatu hari, para bandit kembali melakukan perdebatan. Di sini bandit White Shirt mempunyai rencana ingin menyerahkan diri kepada polisi, dengan Kunpanlah sebagai penjamin keselamatan para bandit. Sedangkan bandit Black Shirt, mereka tidak menyetujui rencana tersebut. Maka dari itulah, mengapa Maheswan bersikap baik kepada Kunpan, lantaran Kunpan merupakan bagian dari rencana Maheswan. Singkat cerita setelah mengetahui semua kebenaran, Kunpan kembali untuk menemui sang jenderal. Ketika di jalan, dia bertemu dengan para polisi yang diperintahkan oleh jenderal, untuk melakukan penjemputan terhadap Kunpan. Namun ketika di dalam mobil, tiba-tiba mereka menyerang Kunpan, sehingga membuat Kunpan sekarat. Lantas mereka mengubur Kunpan hidup-hidup. Dari sini diketahui, bahwa yang tadinya jenderal ingin membantu, ternyata dia justru malah berkhianat terhadap Kunpan. Lantaran yang ternyata, jenderal juga ikut terlibat korup dalam proyek rahasia tersebut. Tak lama dari itu, seseorang datang menyelamatkan Kunpan yang hendak dikubur. Dan ternyata orang tersebut, ialah Bandit Bai yang diperintahkan langsung oleh Bandit Dam, untuk mengikuti Kunpan. Bandit Bai memberitahukan, bahwa Kunpan telah ditipu, dan sebentar lagi Kapten Tatep akan datang bersama para pembunuh bayaran, untuk menyerang kota bandit. Kejadian sewaktu eksekusi tersebut, Tatep hanya ditembak menggunakan peluru hampa. Yang ternyata Tatep telah bersekongkol dengan seorang dukun di kota bandit. Di sini dia diberikan sebuah tawaran, untuk dibantu menghabisi para bandit, dan sebagai gantinya dia harus membujuk para pemerintah, untuk mengangkat dukun itu, menjadi seorang serif. Yang artinya, para pemerintah ingin menyingkirkan Kunpan dan juga para bandit. Hingga tibalah hari para pembunuh bayaran menyerang kota bandit. Di sana terlihat Kunpan dan Bandit Bai ikut membantu. Di samping itu, Bandit Dam juga ikut melawan para pembunuh bayaran. Saat terpojok, Bandit Bai datang menyelamatkan Kunpan. Di sisi lain, Bandit Dam harus menghadapi pasukan mayat hidup
yang merupakan kekuatan dari sang dukun. กุมพันธ์ที่นี่ให้กูปลุกผีทุกป่าช้า Karena mayat hidup itu bersifat immortal, kemudian Kunpan memanggil roh dari Bandit Fai, dan juga Al-Hawe, dari kisah sebelumnya, untuk membantunya mengalahkan para mayat hidup. Dan pada akhirnya, dari pertempuran yang sangat epik itu pun, dimenangkan oleh para bandit. Sedangkan Kapten Tatep dan Dukun juga ikut tewas dalam pertempuran itu. Dan pada akhirnya, para bandit membubarkan kelompoknya dan memilih hidup dengan jalannya masing-masing. Sedangkan Kunpan, dia saat ini sedang menikmati masa-masa pensiunnya dari kepolisian. Di akhir cerita, diperlihatkan Tatep yang ternyata masih hidup. Kemungkinan kisah Kunpan 4 masih akan berlanjut. Saya sendiri juga masih belum tahu, dan hanya sang sutradaralah yang mengetahuinya. Dan pada akhirnya cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.